Assalamualaikum grade 7. We see you we meet again. Okay? And I hope you all are fine. Okay? And always happy whatever you are. Now, before we start the lesson, how about we pray now? And then we start the lesson with Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Today we will learn the module 4, unit 10 until 11. In your book, you may open at page 38 until page 41. Nah, yang pertama adalah tentang senses atau tentang panca indera. Ya. We have 5 senses: hear, see, smell, taste, touch. Di panca indera di bahasa Indonesia itu ada 5 panca indera kan. Hear itu mendengar, see itu melihat, smell itu mencium atau membaui, taste itu merasakan, touch itu meraba atau memegang, ya. Nah, di bahasa Inggris kata-kata yang tadi itu see, smell, touch itu bisa dipakai dalam satu kalimat. Contohnya, that drawing looks great. I think the milk is off. It tastes horrible. Ya. Jadi ada kata-kata taste, ada kata-kata looks, itu kan bagian dari panca indera ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara menyusun kalimatnya? Jadi, kita pakainya pertama sensesnya dulu. Pertama verbnya dulu, baru adjektifnya, baru kata sifatnya. Looks great. Looksnya dulu, lihatnya dulu, baru great, baru adjektif. Taste is horrible. Taste-nya dulu, baru sifatnya. Oke. Feels lonely. Feels-nya dulu, baru kata sifatnya. Smell that. Smell dulu, baru kata bendanya atau kata sifatnya. Smells delicious. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan kata ini, 5 senses ini untuk membentuk suatu kalimat. Tapi jangan lupa cara penggunaannya. Ya. Next, you can read this passage on page 38. Kalau teman-teman perhatikan, if you notice, there is what was, what were, ada kata-kata doing, ada kata-kata doing. Kalau di sini cuma what did, nggak ada kata doing, cuma pakai do. When did, ya. Nah, yang namanya was, doing, were, doing itu kita namakan tensesnya adalah past continuous. Past continuous itu apa sih gitu? Ini kalau nggak salah Miss Tulis sudah kasih di 16 tenses ya, tapi waktu itu baru ada 4 sesuai dengan yang teman-teman sedang pelajari. Kita pakai yang namanya past continuous kalau ada kata-kata when, kalau ada kata-kata as long as, kalau ada kata-kata while. Rumusnya apa? Subject ditambahin was atau were, tambahin ing. Oke. Ini dia. Past continuous itu adalah longer activity. Activity kegiatan yang lebih panjang atau yang lebih lama. Ya. Jadi dia terjadi dulu, baru habis itu ada past tense. Contohnya di buku teman-teman, you can see at page 39. He, she, it sama I pakainya was. I was living in London. She was living in London. Ingat, habis was adanya bentuknya ing. They were producing. We were producing.
Kenapa pakai were? Karena subjeknya they, we, you. Teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris kuncinya cuma dua. Satu, lihat subjeknya. Dua, lihat verbnya, kata kerjanya. Ya. Kalau subjeknya he, she, it, pakai conjunctionnya atau pakai kata hubungnya apa ya, gitu. Auxiliary-nya apa ya. Terus, kalau misalnya udah ketahuan nih tesisnya past continuous, berarti pakainya was atau were ya. Itu dilihat dari subjeknya. Ini latihannya teman-teman bisa lihat di buku. Oke. Yang nomor 1, kenapa he, she, it-nya pakai was? Ya karena memang subjeknya he, she, it pakainya was. Kenapa they, we, you-nya pakainya were? Kalau subjeknya they, we, you pakainya were. Kalau negatif gimana? Ya tinggal was tambah not, was not. Kalau digabungin jadinya wasn't. Were tambahin not, jadinya were not atau weren't. Oke. Nah, kalau pakai kata tanya yang lain atau WH question, what, where, when, why, who, how, gimana caranya? Kata tanyanya dulu baru was sama were-nya. Ya. Was sama were-nya bagaimana cara nempatinnya? Tergantung subjek. Kalau subjeknya I, he, she, it, berarti pakainya was. Kalau subjeknya they, we, you, berarti pakainya were. Oke? Nah, let's practice. Di sini Miss mau kasih tahu kuncinya, clue-nya. Teman-teman, kalau ada kata-kata when, teman-teman pakainya past tense. Jadi kalau yang nggak ada kata-kata when, teman-teman pakainya past continuous. I was thinking. Oke? Sekarang gini, when the sandstorm, ada when-nya. Jadi di sini pakainya past tense atau past continuous. Kan katanya di sini complete the sentences with the verbs in the past simple or past continuous. Ada dua ya, boleh pakai past tense, past simple atau past continuous. Nah, di sini ada kata-kata when. When the sandstorm. Come-nya jadi coming atau came. Betul, come-nya jadinya came. Karena apa? Setelah kata-kata when sudah pasti pakainya past tense. Oke. Kenapa jadi came? Karena past tense bentuk kedua verbnya, kata kerjanya. Oke. When the sandstorm came, our neighbors. Nih, gak ada when-nya, our neighbors aja langsung. Jadi pakainya apa? Past tense atau past continuous? Pakainya past continuous ya, our neighbors. Kalau our neighbors, pakainya was atau were? Pakainya were, karena our neighbors termasuk dengan they atau orangnya banyak. Our neighbors were sitting in the car. A boat sing in the ocean when the dolphin see it and bring help. Lihat lagi, a boat ada when-nya enggak? Nggak ada, jadi dia pakai apa? Past tense atau past continuous? Betul, pakainya past continuous. Ya, sedang terjadi. Jadi past continuous itu sedang terjadi. A boat was sinking. Kenapa pakainya was? Karena subjeknya cuma satu, boat aja. A boat was sinking in the ocean when a dolphin. C-nya berubah jadi bentuk kedua ya, karena dia pakainya past tense. Bentuk keduanya C jadinya apa? Good. So, when a dolphin saw it and bring berubah lagi jadi bentuk kedua. Jadinya brought. When a dolphin saw it and brought help. Oke. Yang keempat, he use his computer when the electricity go off. Ada when-nya nggak di depan? Di depannya he. Nggak ada kan? Berarti dia pakainya apa? Past continuous atau past tense? Good, pakainya past continuous. Ya.
Dia sedang menggunakan komputer. Jadi he was using his computer when the electricity, go-nya berubah jadi bentuk kedua karena pakainya past tense. When the electricity went off. Oke? Ngerti ya? Next. Adjective. Nah, you can open your books page 40, di situ ada kata-kata adjektifnya. Ini contoh adjektif: amazing, curious, determined, different, excited, extraordinary, famous, free, great, inventive, new, rich, successful, unsuccessful. Kuncinya adalah do not place an adjective after the noun. Nggak boleh noun dulu baru adjektif. Jadi contohnya an apple red, salah. Oke. Yang benar adalah adjective are placed before noun. Ditulisnya sebelum kata benda. Ya. A wonderful book, bukannya a book wonderful. Very interesting people, bukannya very people interesting. Oke. Nah, adjektif ini juga nggak kenal yang namanya plural atau singular. Jadinya nggak bisa adjektifnya ditambahin s. My doctor is excellent, itu betul ya. Sekarang kalau dokternya banyak, my doctors, pakainya is atau are? Are. My doctors are. Excellent-nya gimana? Excellent-nya tetap excellent. Bukannya my doctors are excellence, pakai s. Bukan, itu salah. Makanya kata-kata berikutnya, too difficult books. Kenapa pakai s difficult-nya? Karena books-nya banyak. Enggak ya. Salah. Jadi adjektif tetap aja adjektif, tidak ditambahin s. Oke, next. Nah, ini namanya collocation. Teman-teman bisa lihat di page 41 in your book. What is a collocation? Collocation is two or more words that often go together. Dua kata atau lebih yang yang dua kata atau lebih yang membentuk kata baru. The fast train, fast food, bukannya the quick train ya. Walaupun fast sama quick itu sama artinya, sama-sama cepat, tapi salah. Oke. Nah, di bawahnya ada lagi nih, a quick shower, a quick meal. Bukannya fast shower, bukannya fast meal. Terus bagaimana dong cara ngebedainnya? Kita pakai fast atau pakai quick? Nah, ini hanya bisa ketahuan kalau teman-teman banyak latihan. Ya. Jadi jangan ketuker ya. Jangannya quick train gitu ya. Nah, ini tipe-tipe collocation-nya. Ya. Jadi completely itu nggak bisa digantiin jadi don't write. Don't write sama completely sama artinya. Complete gitu ya. Tapi nggak bisa dipakai don't write-nya. A surge of anger. Surge itu buru-buru gitu, tiba-tiba. Nggak bisa diganti jadi rush. Rush juga sama artinya buru-buru. Oke, tiba-tiba. Nggak bisa. Karena memang sudah pasangannya. Pakainya search. Lion's roar. Roar-nya nggak bisa diganti jadi shout. Karena lions itu teriaknya namanya roaring, roar. Oke. Jadi memangnya kayak begini, memang harus lebih banyak latihannya, ya. Nah, kata-kata ini namanya collocation. Completely satisfied, excruciating pain, a surge of anger, lion's roar, commit suicide, burst into tears, wave frantically, ya. Ini namanya collocation.
Nah, di bukunya teman-teman, collocation-nya cuman ini aja. Get hungry, get angry, get tired. Get itu kan artinya mendapatkan ya, atau mengambil gitu. Jadi bisa nggak diganti pakai take? Nggak bisa. Mana ada kata-kata take hungry, take angry, take tired. Nggak ada. Oke, jadi memang untuk praktisnya harus lebih banyak latihan. Ya. Next. Nah, last time we already learned about preposition of place, in, on, at. Benar nggak? Sekarang kita belajar tentang preposition of time atau keterangan waktu. Before, during, sama after. Before sama after. Before dipakai untuk menjelaskan keadaan, kegiatan, kejadian yang terjadi lebih cepat gitu, atau duluan daripada yang lainnya. She was born before the sunrise. Kalau kayak gini mana duluan yang terjadi? Born-nya dulu, born-nya dulu, lahir dulu, atau matahari terbit dulu? Born dulu ya, lahir dulu kan. Jadi dia lahir dulu baru mataharinya terbit. Makanya di sini keterangannya first she was born dulu baru ada mataharinya terbit. Terus abis itu after. After itu dipakai untuk menjelaskan kalimat atau kejadian atau kegiatan yang terjadi setelah kemudian gitu ya, yang terjadi kemudian dari sesuatu yang lain. She cried after she was born. She cried after she was born-nya itu yang mana yang duluan? Nangis dulu atau lahir dulu? Lahir dulu kan? Makanya dia nangis setelah dia lahir. Kuncinya gini. Kalau pakai before, kalimat utama duluan yang ditaruh baru before. Oke. Kalau pakai after, kalimat penjelas dulu baru after, baru kalimat utama. Oke, next. Nah, ini pakainya during. During dipakai sebelum kata benda. Oke. Kalau di sini di contohnya ini snowstorm itu kata benda. Meeting itu kata benda. Movie itu kata benda, noun. Oke. During before nouns to describe some point in time in an event. Untuk menjelaskan beberapa poin selama suatu kegiatan. She was born during a snowstorm. Badai dulu atau lahir dulu? Badai dulu terjadi. Nah, saat lagi badai dia lahir. Oke. He fell asleep during the meeting. Meeting dulu atau tidur dulu? Meeting dulu ya, meeting dulu baru dia tidur. Makanya during dipakai sebelum kata benda. Oke. We did not talk during the movie. Lagi ada movie ya nggak boleh ngomong, tapi movie-nya dulu kan, kita nonton movie dulu baru habis itu kita jangan ngomong ya. Oke. Next assignment. This one in page 39 you will see unit 9. Okay. The assignment is do practice unit 9 from your book. Find 5 sentences using during, after, and before. Kalau teman-teman mau nulis jawabannya dipakai Word boleh, mau difoto juga boleh.
Untuk yang nomor 2, teman-teman boleh tulis di kertas, boleh diketik pakai Word, boleh. Fotonya dimasukin ke GCR. Paling lambat 13 November. Assignment ini, tugas ini akan dihitung nilainya sebagai tugas yang kedua. Minggu lalu kan tugas pertama ya. Bukan minggu lalu sih, dari 2 minggu lalu ya, yang bikin 5 kalimat interview minimal dengan 5 kalimat past tense sama 3 kalimat positif, negatif, sama interrogatif dalam bentuk past tense. Oke? Jelas ya? Jadi you may check your GCR to submit this assignment. Ada 2 ya. Ngerti ya? Oke. I think that's all for today. See you in the next meeting. Always be happy, healthy, and always grateful of whatever you have. Okay, thank you grade 7. See you again. Wassalamualaikum.